Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrir. Saya dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta. Hari ini saya akan mengajar di kelas bank dan lembaga keuangan. Materinya itu adalah tentang uang. Jadi nanti diharapkan dari materi ini mahasiswa itu mengerti tentang apa itu pengertian uang, ya, fungsi uang, sejarah dari uang, ya, ini juga kegunaan dari uang itu gitu ya. Nah, nanti saya akan bahas itu ya. Jadi silakan kita lihat bagaimana keseruan saya mengajar di kelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan hari ini kita mata kuliah bank dan lembaga keuangan ya. Untuk materi hari ini kita akan bicara soal apa itu uang. Oke, penjelasan dari saya. Jadi ini pengertian uang menurut para ahli ya. Tapi menurut kata para raja, uang adalah segala sesuatu yang diterima sebagai alat pembayaran barang-barang. Atau kalau saya menyimpulkan gitu ya, apa itu uang itu adalah alat tukar yang diterima oleh semua pihak. Ya, bahwa uang itu adalah alat yang memang diterima ya, sebagai alat tukar oleh semua pihak gitu ya. Artinya bahwa kayak di Indonesia gitu ya, alat tukarnya itu adalah rupiah. Sedangkan kayak dolar itu hanya dijadikan alat tukar di Amerika. Ya. Jadi dolar itu bukanlah alat tukar yang ada di Indonesia. Ya, itu seperti itu. Lalu kemudian kita bicara soal sejarah uang ya. Dari mana sih uang itu bisa terbentuk ya? Jadi dulu awalnya itu adalah orang ketika dia memenuhi kebutuhan hidupnya, maka itu tergantung dari alam. Jadi orang itu ketika ingin makan ya, dia misalkan dia berburu, lalu mencari ikan, lalu juga dia mencari buah-buahan. Kemudian ketika terjadi yang namanya keterbatasan sumber daya, mungkin ketika musim buah-buahan tidak berbuah ya, karena susah untuk mencari buah-buahan. Lalu kemudian mereka mulai mengusahakan sendiri dengan cara apa? Dengan cara berkebun, bertani, ya, beternak. Ya. Jadi manusia mulai berusaha untuk mengusahakan sendiri, tidak apa? Dia tidak tergantung dengan alam. Lalu kemudian bertambah lagi nih keinginan manusia. Ya. Dia mulai punya keinginan untuk yang biasa makan buah-buahan, pengen juga makan daging. Lalu gimana caranya? Mulailah terjadi yang namanya pertukaran atau barter. Jadi yang punya buah-buahan dia barter dengan yang punya daging, ya, biar bisa istilahnya jangan cuma makan buah-buahan, tapi juga bisa makan daging. Ya. Tapi kemudian terjadi masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika yang punya buah pengen makan daging, tapi yang tidak daging nggak pengen makan buah-buahan, dia pengen makan ikan asin, misalnya gitu ya. Nah, otomatis tidak terjadi ya kesepakatan gitu ya. Bingung nih, ya saya mau makan buah-buahan gitu, sedangkan yang punya buah pengen makan daging. Ya. Lalu yang tadi pengen makan ikan asin, tapi yang punya ikan asin nggak mau makan daging, dia mau beli beras, kalau sama beras gitu ya. Nah, barulah kemudian muncul yang disebut dengan alat tukar. Nah, alat tukar ini apa? Alat tukar ini adalah benda-benda berharga ya, yang dianggap berharga pada masanya. Contohnya emas, perak, lalu juga kulit binatang, kulit kerang, bahkan garam ya. Oke, kalau kalian tahu bahasa Indonesia gaji itu adalah salary ya. Nah, salary itu dikatakan salt atau garam. Jadi zaman dulu orang dibayar pakai garam. Jadi garam itulah yang dijadikan sebagai uang atau alat tukar tadi. Nah, kemudian ya, orang sudah mulai pakai tadi ya, konsumsi sudah mulai muncul ya, berupa bentuk-bentuk bisnis seperti emas, perak ya. Nah, itu dihargai sesuai dengan harga barangnya, ya, harga emasnya atau harga peraknya. Itu disebut dengan full body money, atau antara nilai uang dengan nilai pembuatan uangnya itu sama. Nah, kemudian sekitar abad ke-7 ya, itu di kalau masalah ya, di daerah Cina ya, di Dinasti Tang ya, itu
itu rakyatnya itu mereka suka menyimpan uang ke kerajaan, ya, suka menyimpan emas perak. Nah, kemudian dari pihak kerajaan memberikan tanda terima atau kayak semacam kwitansi lah gitu ya kepada si rakyatnya ini. Nah kemudian kwitansi itulah yang kemudian dijadikan sebagai alat tukar. Ya. Nah, kemudian sekarang kita kenal sebagai uang rupiah kertas, uang kertas gitu ya, atau uang fiat. Nah, itu yang kita kenal di atas juga representasi, ya, representasi dari money tadi. Nah, jadi merepresentasikan aja. Karena nilai dari kertasnya itu tidak senilai dengan nilai barangnya. Atau kayak uang kertas 100.000 itu, ya nilai 100.000, tapi buatan uangnya itu nggak sampai 100.000. Nah itu seperti itu. Ya. Nah, jadi sejak abad ke-7 itu mulai dikenal uang kertas yang tadinya adalah sebagai tanda bukti penerimaan dan perak tadi. Nah itu mulai berkembang di Eropa itu sekitar abad ke-17. Kemudian ya sekarang berkembang ya di seluruh dunia uang kertas tadi atau disebut dengan uang fiat tadi ya. Nah, pencetakan uang kertas itu harus didasarkan kepada emas. Jadi ya satu negara ketika dia mencetak uang kertas itu harus didasarkan pada cadangan emas. Kalau misalkan Indonesia mencetak 1 juta rupiah itu dengan cadangan 1 gram emas. Jadi 1 gram emas itu seharga 1 juta. Sedangkan misalkan Amerika mencetak 1 dolar, nah 1 gram emas itu sebesar 100 dolar. Nah maka terjadilah perbandingan tuh yang disebut kurs. Nanti 1 dolar sama dengan 10.000 rupiah atau 100 dolar tadi yang 1 gram itu ya sama dengan 1 juta rupiah. Nah itu yang disebut dengan kurs. Nah siapa yang bisa mencetak uang fiat ini ya, atau uang kertas ini, itu yang bisa mencetak adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral. Kita Bank Indonesia melalui Perudi. Ya. Nah itu kalau kita belajar tentang bank, ya, maka bank yang berhak mencetak uang itu adalah Bank Sentral. Lalu kemudian berkembanglah ya, setelah uang fiat ini, uang kertas ini berkembang yang namanya uang viral, ya, atau sebut juga credit money. Ya. Jadi kalau misalkan kita nabung ke bank, kita bawa duit 1 juta, uangnya kita serahkan ke teller, maka uang kita hilang tuh, diganti sama teller, bentuknya adalah catatan di dalam buku tabungan. Ya kan? Nah itu juga yang kemudian ketika muncul yang namanya ATM, perlindungan tunai mandiri. Nah, uang yang disebut dengan itu yang tadi berupa catatan di kertas itu berubah jadi catatan di dalam bentuk digital. Maka muncullah yang disebut dengan uang digital. Gitu. Jadi uang yang dalam bentuk angka ini itu harus merepresentasikan itu uang fiat tadi, uang kartal tadi. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan di ATM kita 1 juta, itu harus ada uang kartal 1 juta juga. Nah, makanya kita bisa tarik uang kita harus ada di ATM. Nah, kita punya uang, di catatan tadi kita cek saldo saya nih uang catatannya 2 juta. Kita bisa tarik, misalnya kita bukan 1 juta, itulah di situ uang kertasnya 1 juta. Jadi dia harus ada jaminan. Kalau tadi ya uang kartal itu merepresentasikan emas, gitu ya, emas atau perak. Ya, kemudian ada yang namanya uang credit money atau uang viral, ya, yang masih atau uang digital yang merepresentasikan uang kartal. Itu perkembangannya. Ya. Nah, kalau uang viral itu seperti apa? Ya, uang viral itu adalah contohnya misalkan kayak cek atau giro. Ya. Cek atau giro itu bisa diterbitkan oleh yang namanya bank umum. Nah, jadi orang kalau mau buka atau bikin cek dan giro itu buka rekening di bank umum, namanya rekening giro. Kalau di BPR bisa nggak Pak? BPR nggak bisa, ya hanya bank umum aja. Jadi kalau BPR, kalau Anda pengen buka rekening giro itu hanya bisa di bank umum, di BPR nggak bisa. BPR kalau buka giro ya nggak bisa. Ya. Nah itu seperti itu. Nah, jadi uang sekarang itu semakin berkembang yang tadinya bentuknya fisik secara pribadi money, ya kayak emas perak, lalu kemudian muncullah dan presentasinya dengan berupa uang kartal tadi, uang kertas,
kemudian lagi berkembang lagi jadi uang digital, yang sekarang kita nggak perlu lagi tuh di dompet pedal pegang uang, itu kartu ya, kartu ATM tapi isinya 1 M misalnya 1 triliun gitu ya, jadi kita tarik ya. Atau bahkan sekarang makin berkembang yang namanya fintech atau finansial teknologi. Sekarang nggak perlu kartu lagi, cukup pakai handphone, nah kita tinggal scan keris ya. Jadi kalau kita lagi mau malam satu suruh ya, biasanya orang pada cuci keris gitu. Nah sekarang ini kerisnya nggak perlu dicuci, tapi punya di scan ya. Jadi sekarang hampir semua tenan ya, hampir semua pedagang itu mereka untuk pembayaran itu menggunakan keris. Kenapa? Lebih mempermudah lagi. Orang tinggal scan ya, lalu kemudian tinggal bayar. Itu lebih enak ya, karena kalau handphone semua orang pasti pegang handphone. Nah, mungkin ada orang pergi keluar kelupaan bawa handphone, tapi kalau bawa KTP, bawa ATM, bawa dompet itu bisa jadi lupa. Tapi kalau bawa handphone itu udah kayak jadi keseharian gitu ya. Nah, jadi sekarang dalam satu handphone itu sudah bisa ada kita melakukan banking ya, yang bisa kita transaksi secara digital ya. Nah, kira-kira itu ya, jadi penjelasannya ya, mungkin sudah saya jalankan slide-nya, namun kalian bisa baca sendiri karena kalian bisa download slide ini ya. Jadi saya lebih menjelaskan secara alurnya aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ya, pertanyaan? Ya. Oke, bagus ya. Sekarang ini lagi tenar-tenarnya ya, soal mata uang kripto, mata uang baru ya, baru berkembang mungkin sekitar 10 tahun ke belakang ya. Nah, memang banyak orang yang nggak tahu kripto itu apa. Apa misalnya? Karena misalnya kita ya mungkin kalau yang laki-laki suka main game, kan apa gitu ya, dimana dapat yang namanya diamond ya. Nah, diamond ini bisa digunakan untuk apa? Senjata, skill segala macam yang tidak di dalam game tersebut. Lalu kemudian ada orang-orang yang mau secara instan lah ya, daripada mau main untuk cari gamenya itu agak susah banget, cari diamondnya agak susah. Udah beli aja lah gitu. Nah, ketika diamond itu dibeli, ya diperjualbelikan, itu bisa ditukar dengan uang atau menjadi alat pembayaran juga. Ya, itulah yang disebut dengan kripto. Gitu, apapun yang bisa dijadikan ya apa namanya dalam apa namanya tadi diamond itu ya, nanti disebut dengan kripto. Contoh kayak sekarang lagi tenar itu adalah Bitcoin. Bitcoin itu apa sih sebenarnya ya? Awalnya Bitcoin itu adalah semacam game memecahkan kode-kode yang ada di setiap blok. Jadi ada blok yang saling terhubung dalam satu rantai, maka disebutnya blockchain ya. Nah, dari blok-blok itu kemudian setiap blok dipecahkan kodenya untuk memecahkan rantai, memutuskan rantai untuk kemudian cari lagi ke blok berikutnya. Nah, di salah satu blok itu akan ada koin, gitu. Nah, itu yang disebut dengan koin Bitcoin itu tadi, ya. Nah, jadi itu kayak semacam permainan mining sebentar ya, nambang, memecahkan kode-kode segala macam untuk mendapatkan Bitcoin tadi. Nah, Bitcoin ini kemudian dia dijadikan sebagai alat tukar. Gitu. Kenapa? Bitcoin ini bisa untuk belanja. Waktu itu waktu awal-awalnya ada orang menjual pizzanya itu seharga 10.000 Bitcoin. Dan ternyata Bitcoin harganya terus naik. Sekarang sudah sampai 100.000 US dollar per satu Bitcoin. Bayangin tuh kalau sekarang ya. Berarti satu pizza itu 10.000 Bitcoin kali 100.000. Berapa tuh? Sekitar 10 juta ya. 10 juta, kan 100 juta. 1 juta dolar. Atau 1 miliar? 1 miliar ya? 1 miliar dolar. Bayar 1 miliar dolar berapa triliun? Ya, itu adalah pizza termahal di dunia. Ya, sekarang diakui. Nah, kenapa Bitcoin itu bisa naik harganya? Itu yang yang disebut dengan hukum supply demand atau supply dan juga permintaan, penawaran dan permintaan. Jadi Bitcoin itu ya, itu
itu banyak digunakan sebagai alat pencucian uang. Selain dari yang lain-lainnya gitu ya. Sebagai alat pencucian uang seperti apa? Jadi ada orang mungkin yang dia korupsi, tapi caranya gimana? Ketika dia terima pesan gratifikasi, dia suruh orang itu beli Bitcoin, lalu kasih Bitcoinnya ke dia, lalu dia jual Bitcoinnya, masukkan ke rekeningnya. Mereka ketika dicek di rekeningnya itu, oh ini transaksi penjualan Bitcoin, bukan dari hasil korupsi. Saya banyak, karena saya ahli digital nih gitu ya. Saya punya aset digital namanya Bitcoin gitu. Saya simpan dari dulu, terus sekarang saya baru jual harganya mahal. Karena sebenarnya itu dari hasil korupsi, itu yang disebut dengan pencucian uang. Lalu juga untuk apa? Pendanaan teroris. Jadi kalau dulu ya, kalau transfer uang, dulu sih sampai sekarang gitu, karena transfer uang ke luar negeri, kalau namanya berbau Islami gitu ya, kayak teman saya ada dia kirim ke luar negeri, namanya Abdul ya, ditolak. Kenapa? Karena dicurigai sebagai teroris. Ya, karena dia bukan teroris. Nah, yang bukan teroris kena imbasnya gitu. Tapi kalau yang teroris sebenarnya dia pintar gitu ya, diakalin dengan apa? Karena dia beli Bitcoin di sini, lalu kemudian dikirimlah ke orangnya yang pengen didanai terorisnya gitu ya. Nah, di sana mereka terima Bitcoin lalu mereka jual. Nah itu, makanya kenapa Bitcoin harganya tinggi ya. Nah biar nggak banyak lah dari Bitcoin ini. Ya, jadi itu ya, itu tentang apa namanya kripto. Jadi kripto itu siapa aja bisa bikin, bisa gitu ya. Kalau ditanya siapa aja bisa bikin, bisa. Semua orang bisa. Ya, bisa bikin. Kayak contoh dulu ada kripto namanya Asik ya, anak Ashanti kripto. Dia bikin si anak sama Ashanti itu. Ya, kan ada ya Ustaz juga bikin kriptonya. Sekarang gimana kabar kriptonya? Nggak tahu ya kan. Nah itu ya. Jadi hati-hati ya untuk bermain kripto ya. Kripto itu bisa diterima sebagai mata uang kalau ada pihak-pihak yang menerima sebagai alat pembayaran. Artinya bisa dijual atau bisa dibeli. Gitu. Ya sekarang banyak berkembang kripto micin misalnya, kita dibimbing wah ini kripto ini bakal apa, harganya bakal tinggi. Padahal belum tentu. Jadi jaga murah, habis itu harganya makin turun bukan makin naik gitu loh, malah makin menghilang. Kadang ada suka kayak menggambling, ya udahlah nggak apa-apa saya jual aja, apa saya beli aja 5.000 lah, kalau hilang nggak apa-apa, tapi kalau utuh ya harapannya kayak Bitcoin gitu yang tadi harga $1 jadi $100.000, $100.000% ya kan, berharap jadi kaya instan, itu banyak yang terjadi kan. Jadi nanti untuk bermain kripto, kalau memang main kripto ya umum aja yang memang sudah diterima sebagai mata uang. Kalau yang baru-baru, ya mereka pasti membuat yang disebut ekosistem. Ekosistem itu ya harus mau menyokong gitu ya, kripto itu sebagai mata uang. Kalau enggak, ya salah, ya nggak bisa. Ya, kira-kira itu jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kita udah tahu soal sejarah lo. Ayo. Ya, cukup ya. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Sudah melihat tadi bagaimana cara saya mengajar? Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu tidak hanya bermanfaat buat mahasiswa, tapi juga buat Anda sekalian yang menonton video saya ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.